Emotionen da im Griff zu behalten, nicht einfach, weil er weiß natürlich, wie man feiert, und in der Kulisse, das ist natürlich wunderschön zu sehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, sudah selesai sprint race ya teman-teman ya. Sama-sama kita mendengar ya, bukan melihat ya teman-teman. Mungkin ada yang melihat live-nya Mimin di YouTube namun tidak bisa melihat videonya. Mimin mohon maaf ya, bukannya nggak bisa menunjukin videonya, karena Mimin channel Mimin sudah kena pelanggaran. Anggap aja teman-teman lagi mendengar Radio GP, hanya mendengar dan merasakan ya. Bukan itu yang Mimin katakan sebenarnya. Yang Mimin katakan sebenarnya adalah tadi di saat kualifikasi, ada yang mengatakan ya, Mimin informasinya lambat keluar tadi, yang mana Marc Marquez kena denda ya 2.000 euro ya, 2.000 euro, dan Alex Marquez lifetime-nya di kualifikasi dibatalkan ya. Jadi untuk posisi Marc Marquez tetap di posisi kedua, Alex Marquez tetap di posisi keempat ya. Yang mana starting gate-nya tidak berubah. Fabio Quartararo yang pertama pole position ya. Sudah lama sekali, sejak 2022 pole position terakhir di MotoGP Indonesia, dan sekarang baru mendapatkan pole position lagi di MotoGP Jerez tahun 2025 ya. Dan untuk di posisi kedua ada Marc Marquez, ketiga ada Francisco Bagnaia, keempat ada Alex Marquez ya. Jadi di sini di saat setelah usai kualifikasi tadi, si Francisco Bagnaia diwawancarai, ditanyai, dan dia menyebut di situ itu terbukti memang si Marc Marquez dan Alex Marquez harus diberikan penalti ya, harus diberikan penalti, sekurang-kurangnya mendapatkan penalti karena melewati garis grid di saat keluar grid kemana di saat keluar pedok untuk memulai Q2 ya, atau kualifikasi, tapi lampunya masih merah ya, belum start. Di situ terjadi mereka harus dikenakan penalti. Namun di saat pihak FIM melihat kembali video tersebut, yang mana Marc Marquez sempat mengebrek ya, baru beberapa second Marc Marquez merasakan belum waktunya dia sempat ngebrek, lalu si Alex Marquez yang tidak melihat langsung ke depan, dan si Marc Marquez mendapatkan denda yaitu 2.000 euro teman-teman ya. Dan si Alex Marquez hanya lifetime kualifikasinya dibatalkan. Jadi itu saja yang didapat oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Marc Marquez ya. Jadi Francisco Bagnaia berharap mereka mendapatkan penalti, sekurang-kurangnya turun satu grid atau gimana gitu, supaya dia bisa berada di posisi kedua ya. Namun tidak terjadi sebegitu itu. Nah, di saat sprint race tadi ya, sangat luar biasa sekali, sangat gila parah sekali. Walaupun Marc Marquez tidak mengendorkan gasnya ya, karena dia tahu di sini sangat sulit sekali, apalagi dia mendapatkan tekanan ya. Mendapatkan tekanan, dia merasakan tertekan di MotoGP Jerez ini, di sirkuit ini. Karena apa? Karena ini terletak di Spanyol, bisa dia adalah tuan rumah, dan fan di Jerez ini sangat luar biasa sekali. Jadi di sini Marc Marquez merasa tertekan sendiri, sebab itu dia tidak memfavoritkan dirinya bisa sekuat di sini, karena Alex Marquez kemarin sangat luar biasa sekali. Francisco Bagnaia bahkan di sini 3 kali berturut-turut menang di sini ya. Sebab itu Marc Marquez kalem aja, nggak mengatakan apa-apa ya. Namun yang ada yang kocak yang sekali yaitu Francisco Bagnaia.
Jadi Francesco Bagnaia kemarin katanya salah satu cara melawan Marc Marquez yaitu harus berada di dekatnya. Ini dekat apalagi, men? 2 dan 3 gini, men, bukan begini. Gini dekatnya, men. Jadi apa? Terbukti ya, memang nggak bisa dikejar ya, kecuali teman-teman, kecuali keberuntungan Marc Marquez lagi tidak beruntung seperti di MotoGP Amerika kemarin crash, itu baru dimanfaati oleh Francesco Bagnaia ya. Itu pun Francesco Bagnaia seolah-olah dia sudah, saya sudah menemukan semangat kembali kayak gitu ya. Sampai, mana Marc Marquez? Ini Marc Marquez, ini kata Marc Marquez. Oke, untuk hasil sprint race hari ini teman-teman ya, yang mana Marc Marquez tercepat ya, di sini dan memenangkan sprint race ya. Kedua ada Alex Marquez di posisi kedua ya. Ketiga ada Francesco Bagnaia, keempat ada Franco Morbidelli, kelima ada Fermin Aldeguer, keenam ada Fabio Di Giannantonio di sana, ketujuh ada Maverick Vinales, 8 ada Marco Bezzecchi, 9 ada Joan Mir, 10 ada Pedro Acosta, 11 ada Brad Binder, 12 Aigora, 13 Luca Marini, 14 Enea Bastianini, 15 Alex Rin, 16 Raul Fernandez, 17 Augusto Fernandez, 18 ada Alex Espargaro, 19 ada Lorenzo Savadori, 20 ada Sam Chatra ya, dan selebihnya yang crash yaitu Johan Zarco, Jack Miller dan Fabio Quartararo. Kasihan sekali kepada Fabio Quartararo ya, yang mana baru tikungan pertama, kalau nggak salah Mimin, tikungan pertama, kedua dan ketiga. Kalau bukan kedua atau ketiga ya, di situ Marc Marquez mencoba menyalip si Francesco Bagnaia. Lalu Francesco Bagnaia, Marc Marquez, katanya begitu ya. Langsung dia langsung ke pasir berguling-guling sampai icah sekali dia, teman-teman. Kasihan sekali kepada Francesco Bagnaia, itu patut dikasihankan sekali ya. Karena apa? Biasanya orang yang seperti itu ya, kemarin aja kecepatan Marc Marquez di MotoGP mana Amerika ya, kalau nggak salah ya, itu aja Amerika atau Argentina, Mimin sudah lupa. Pokoknya dia bisa di front depan ya, sangat linglung sekali ya. Dia bahkan dia nggak percaya, apalagi dia bisa pole position tadi dan di start tingginya di pertama. Dan pokoknya gimana ya, apa namanya tuh Punanji, terlalu obsesi gitu ya, jadi ketakutan. Jadi kalau lewat si King Marquez ya jatuh semangatnya ya, teman-teman ya. Oke, di sana pokoknya gitulah, teman-teman. Mimin pun nggak tahu mau bilang apa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Besok race-nya pada pukul 7. Teman-teman ya. Race-nya pada pukul 7. Teman-teman, kalau ingin melihat sendiri pun boleh di Google. Internetnya harus kuat, jaringannya harus kuat, yaitu nonton GP.lol ya, atau hurufnya NONTONGP.lol. Ada yang bilang nggak bisa, Min, kok keluarnya MTVD, ada yang bisa keluarnya apa internet, nggak tahu, Mimin. Pokoknya begitu linknya ya, ketik aja di Google nonton GP.lol. Kalau nggak percaya, Mimin lihat. Nggak bisa di sini. Oke lah, teman, itu saja untuk informasinya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.